Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam Indonesia Spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Indra untuk yang pertama mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Pak Indra. Nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Guru dari Majelis Al-Araf. Saya ingin bertanya singkat saja Habib, ada nggak tanda-tanda atau ciri-ciri khusus bahwa tobat kita diterima? Dan untuk itu saya ingin tahu agar kita bisa memperbaiki diri kita di kemudian harinya. Apabila tobat kita diterima atau enggak, kita tahu nggak sih gimana nih caranya untuk memperbaiki diri kita atau memperbaiki tobat kita di kemudian hari, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Pak Indra. Pertanyaan dari Pak Indra tadi, bagaimana kita mengetahui tanda-tanda ketika seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ciri orang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orangnya setelah itu dia merasakan ringan, enteng, mudah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang pertama. Jadi maka dalam Al-Quran dikatakan فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa saja yang Allah inginkan hidayah itu bersemayam dalam dirinya, karena ketika dia sudah bertobat, taubatnya diterima, Allah mahkotai dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan hatinya lapang untuk menjalankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Yang kedua, asyaddu hubban lillah. Orangnya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduannya kepada Allah itu semakin besar, keinginannya untuk merapatkan dirinya kepada Allah itu semakin besar. Yang ketiga, orangnya akan mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, karena ciri orang mukmin itu dia tidak pernah lama larut dalam dosa, tetapi bersegera kembali untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah jalankan itu, Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi jiwa-jiwa yang beruntung dalam hidup. Yang berikutnya, orangnya akan menjadi insan yang senantiasa istiqamah. Artinya dia konsisten dalam menempuh jalan kebaikan dalam kehidupannya itu. Rajin mendatangi majelis ilmu, menambah wawasan pengetahuannya tentang keislaman. Berikutnya orangnya suka akrab dengan orang-orang saleh. Dia mengganti circle pergaulannya. Percuma kalau taubat, tetapi dia tidak mengganti circle pergaulannya. Lingkaran pergaulannya nggak diganti. Tapi bilang bertaubat, nanti bakal kambuh lagi. Jadi ada banyak cirinya. Salah satunya 2, 3, 4 tadi. Ya, cukup banyak, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, dan berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Dewi. Boleh berdiri Ibu Dewi, nanti akan menjawab Ustaz Abdurrahman Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari FIDA. Yang saya hormati Ustadz Abdurrahman Jailani, dan yang saya hormati juga Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, dalam kehidupan modern ini yang penuh godaan, bagaimana cara menjaga hati agar tidak kembali kepada dosa setelah kita bertobat di bulan Ramadan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaannya apa aja tuh Bu, kalau boleh tahu Bu?
Di zaman modern seperti ini apalagi scroll-scroll. Nah ini nih. Silakan Ujai. Naam, jazakumullah khairal jaza. Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir istighfar. Ingat selalu dosa-dosa kita, bahwa kita adalah orang yang selalu senantiasa alfa, suka yang namanya khilaf gitu ya. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi dalam sehari 100 kali kan. Nah kita apalagi yang punya dosa, seabrek-abrek dosa kita. Ini kan muka-muka dosa semua nih. Ya kan? Lah iya, muka-muka yang cembetut sama laki, yang suka marah sama laki, bener gak Pak? Tuh udah betul tuh katanya. Jadi banyakin istighfar, zikir kepada Allah. Yang kedua, setelah itu jaga ibadah kita semaksimal mungkin. Terkhusus adalah sholat kita. 5 waktu, terutama yang wajib, tambah dengan yang namanya sholat sunnah. Yang ketiga, jauhin lingkungan yang akan mengembalikan kita kepada kemaksiatan. Jangan sok belagu. Tenang, iman gue masih udah kuat. Balik lagi ke temen nih. Di lingkungan itu. Akhirnya ikut lagi. Ini yang dinamakan dengan hijrah. Hijrah kan ada secara yang namanya maknawi gitu. Ada secara hakiki. Kalau hakikinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Mekah menuju Madinah. Tapi kalau misalkan secara maknawi kayak gitu tadi. Pindah lingkungan dari yang gak benar kepada yang benar. Ya. Assalamualaikum. Paham gak nih? Pokoknya paham kagak paham, pura-pura paham aja. Oke. Selanjutnya adalah cari temen yang soleh. Ya. Jangan teman yang mengajak kita lupa kepada Allah Ta'ala dan mengajak kita kepada dosa. Cari teman. Walaupun bekas teman kita ngata-ngatain kita. Kadang-kadang kita kalau pindah lingkungan begitu ya. Sombong amat katanya. Sok alim banget tuh bocah. Atau kita dikatain langsung. Lu mah sekarang begini sama gua, sok alim lo dah. Ntar gua balik lagi. Kalau dikatain sok alim jangan marah, jangan. Bilang aja. Biarin gua mah sok alim daripada lu sok kafir gitu. Betul nggak? Mending sok alim biarin. Tapi tetap istiqomah. Yang terakhir, selalu senantiasa memperbaharui taubat. Ini yang ngomong, biar kata-kata orang, weh Ustadz, terus nggak punya dosa gitu. Ya enggak juga, keles. Betul nggak kira-kira? Bahkan mungkin bisa jadi yang ngomong ini dosanya lebih banyak dari orang yang diomongin. Betul? Saya yang ngomong dosanya lebih banyak ketimbang yang dengar, bener apa enggak? Lu kayak yakin banget benernya lu. Seakan-akan gue banyak dosa gitu. Ya. Dan memang betul. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kan buat kita tuh Bib ya. Betapa besar kemurkaan Allah buat ente yang ngomong bisa ngamalin ogah. Assalamualaikum. Jadi perbaharui terus niat untuk bertobat kita. Tobat aja terus. Itu namanya tobat sambal Ustadz, bukan. Itu salah satu yang namanya istimror. Memang terus menerus. Ya. Summastaqamu. Kan ada kalimatnya begitu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ila akhiri ayah. Harus kudu istiqomah yang namanya tobat. Sebab kenapa? Kita manusia pasti punya dosa. Pasti bisa tergelincir dengan dosa.
Makanya Nabi SAW menyatakan terakhir, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Tuh coba. Dan ikutin keburukan yang kita perbuat, iringi dengan kebaikan. Maknanya apa? Allah tahu kok. Nabi tahu kok. Umatnya walaupun dalam proses menuju benar, pasti kadang-kadang tergelincir juga. Dan itu fitrah manusia. Jelas nggak kira-kira? Yang harus kita lakukan apa? Terus jangan bosan lagi. Jangan sampai kegoda lagi sama yang namanya setan. Tuh kan buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi. Percuma loh gitu kan. Jangan. Terus saja. Bertobat lagi, bertobat lagi, bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berniat untuk mempermainkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ujai yang telah memberikan jawaban kepada kita semuanya. Nah pemirsa, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita segera bertaubat sebelum Ramadan meninggalkan kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.